Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo, Afiliani, menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS ke depan akan lebih besar. Dirinya memperkirakan pada 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada di rentang Rp15.800 hingga Rp16.350 per US dollar. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan Presiden AS Donald Trump saat nanti mulai menjabat. Mulai dari peningkatan lapangan kerja di Amerika Serikat dan peningkatan bea masuk bagi barang dari Cina yang membuat dolar AS akan perkasa. Jika insentif tersebut berjalan, maka aliran dana asing dipastikan akan pulang kampung ke AS. Alhasil akan melemahkan rupiah pada tahun depan dengan pelemahan yang lebih besar dari saat ini. Nanti begitu diberlakukan pajak korporat turun, itu bisa berpengaruh ya. Kemudian yang kedua juga nanti penciptaan lapangan kerja di Amerika itu bisa jadi malah menambah inflasi sih sebenarnya. Jadi makanya itu yang dikatakan perlambatan dari penurunan suku bunga itu akan signifikan karena akan ada inflasi lagi di Amerika dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi sama kebijakan Trump yang sekarang dengan yang pada saat itu dia memerintah. Lebih lanjut, Afiliani mengatakan kondisi ini akan berdampak ke industri dalam negeri, terutama yang berorientasi bahan baku impor. Akibatnya akan ada efisiensi dari pelaku usaha yang bisa menyebabkan peningkatan jumlah karyawan yang terkena PHK. Pemerintah pun diminta mengubah fokus peningkatan produksi industri, terutama industri yang berorientasi ekspor, agar bisa menjaga devisa hasil ekspor dan membantu menstabilkan nilai tukar. Sebenarnya apa? Ada industri tetapi impornya jauh lebih tinggi dibandingkan daripada hasilnya gitu. Sehingga nilai tambah yang diciptakan dari industri itu terlalu rendah. Akibatnya apa? Akibatnya nilai tambah yang kita peroleh dari devisa jadi rendah gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan adalah terkait dengan orientasi ekspor. Nah, oleh karena itu menurut saya Departemen Perindustrian sudah mulai harus memapping mana sih yang nilai tambahnya itu tinggi. Kemudian insentifnya juga perlu disiapkan. Kalau sekarang ini terlalu banyak mau dikasih insentif, akhirnya nggak ada satupun.